Tahukah Anda bahwa permata yang paling keras dan berkilauan ini memulai perjalanannya jauh di dalam perut bumi, dalam kondisi yang sungguh luar biasa? Mari kita telah bersama bagaimana berlian tercipta. Baik, mari kita lanjutkan dan telah lebih dalam lagi mengenai proses pembentukan berlian yang menakjubkan ini. Seperti yang telah kita diskusikan, semuanya berawal jauh di bawah permukaan bumi, dan kondisi di sana benar-benar ekstrem. Berlian alami terbentuk jauh di dalam mantel bumi, pada kedalaman sekitar 150 hingga 200 km. Namun beberapa berlian yang sangat istimewa, yang dikenal sebagai berlian super dalam, bahkan tentu lebih jauh lagi, antara 410 hingga 700 km di bawah permukaan. Pada kedalaman ini, tekanan sungguh luar biasa, mencapai antara 45 hingga 60 kilobar, atau sekitar 50.000 hingga 60.000 kali tekanan atmosfer yang kita alami sehari-hari. Suhu di sana juga sangat tinggi, berkisar antara 900 hingga 1.300 derajat Celcius. Kombinasi tekanan dan suhu yang ekstrem inilah yang menjadi reaktor geologis tempat karbon dapat mengkristal menjadi berlian. Proses kristalisasi ini terjadi ketika atom-atom karbon dipaksa untuk berikatan satu sama lain dalam struktur kristal kubik yang sangat rapat dan kuat. Setiap atom karbon terhubung dengan 4 atom karbon lainnya dalam susunan tetrahedral, menciptakan jaringan 3 dimensi yang sangat kokoh. Kekuatan ikatan inilah yang memberikan berlian kekerasan yang legendaris, menjadikannya mineral alami terkeras yang kita kenal. Menariknya, karbon juga dapat membentuk grafit yang jauh lunak. Perbedaan antara keduanya terletak pada susunan atomnya, yang ditentukan oleh kondisi tekanan dan suhu saat pembentukan. Sumber karbon untuk pembentukan berlian ini sangat beragam. Sebagian diyakini berasal dari karbon primordial yang terperangkap di dalam bumi sejak awal pembentukannya. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa karbon dari permukaan bumi, seperti dari sedimen laut atau sisa-sisa organisme, dapat didaur ulang ke dalam mantel melalui proses subduksi, di mana satu lempeng tektonik bergerak di bawah lempeng lainnya. Karbon yang tersubduksi ini kemudian dapat menjadi bahan baku untuk pembentukan berlian di kedalaman. Lingkungan geologis utama untuk pembentukan berlian berkualitas permata adalah di bawah wilayah benua purba yang sangat stabil, yang disebut kraton. Di wilayah ini, mantel litosfer memiliki kondisi suhu dan tekanan yang stabil dan sesuai untuk pembentukan berlian selama jutaan hingga miliaran tahun. Selain itu, zona subduksi juga merupakan lingkungan penting karena tekanan dan panas yang intens di sana dapat memicu kristalisasi karbon menjadi berlian. Bahkan tumbukan meteorit yang sangat besar juga dapat menciptakan kondisi tekanan dan suhu yang cukup untuk membentuk berlian. Meskipun berlian yang terbentuk dalam kondisi ini biasanya berukuran kecil. Yang lebih menarik lagi, nanodiamond, berlian berukuran sangat kecil, juga ditemukan di luar angkasa, di sekitar bintang baru dan di dalam meteorit. Setelah terbentuk di kedalaman bumi, berlian harus melakukan perjalanan yang luar biasa untuk mencapai permukaan tempat kita menemukannya. Proses ini difasilitasi oleh jenis letusan gunung berapi yang sangat langka dan kuat, yang disebut letusan kimberlite dan lamproid. Kimberlite adalah jenis batuan beku yang berasal dari magma yang terbentuk sangat dalam di mantel bumi. Letusan kimberlite diyakini sebagai peristiwa yang sangat cepat dan dahsyat, yang mampu membawa magma dan berlian yang sudah terbentuk ke permukaan dalam waktu yang relatif singkat, mungkin hanya dalam beberapa jam. Kecepatan ini sangat krusial, karena jika perjalanannya lambat, berlian berisiko untuk berubah kembali menjadi grafit, yang merupakan bentuk karbon yang lebih stabil pada tekanan dan suhu yang lebih rendah di dekat permukaan. Magma kimberlite yang mendingin di permukaan membentuk struktur geologis vertikal yang sering disebut pipa kimberlite dan lamproid. Pipa-pipa inilah yang menjadi sumber utama berlian yang kita tambang saat ini. Di dalam berlian alami, seringkali kita menemukan inklusi, yaitu material-material kecil yang terperangkap di dalam struktur kristal saat berlian tumbuh. Inklusi ini bisa berupa kristal mineral lain, retakan kecil, atau bahkan gelembung fluida. Meskipun terkadang dianggap sebagai ketidaksempurnaan, inklusi ini sebenarnya sangat berharga bagi para ilmuwan. Mereka bertindak seperti kapsul waktu, menyimpan informasi tentang kondisi dan komposisi mantel bumi pada saat berlian terbentuk.
Setiap berlian alami memiliki pola inklusi yang unik, seperti sidik jari, yang membedakannya dari berlian lain. Usia berlian alami juga sangat menakjubkan. Kebanyakan berlian alami berusia antara 1 hingga 3,5 miliar tahun. Beberapa spesimen bahkan tercatat lebih tua, mencapai 3,7 miliar tahun. Bandingkan dengan berlian sintetis atau lab-grown yang dapat dibuat di laboratorium dalam waktu beberapa minggu atau bulan saja. Meskipun berlian sintetis memiliki struktur kimia dan fisik yang sama dengan berlian alami, asal-usul dan waktu pembentukannya sangat berbeda. Berlian alami memiliki nilai yang lebih tinggi karena kelangkaannya dan proses pembentukan yang alami selama miliaran tahun. Sungguh luar biasa membayangkan bahwa berlian yang kita kagumi ini telah melakukan perjalanan panjang dari kedalaman bumi selama miliaran tahun, melalui tekanan dan suhu ekstrem, hingga akhirnya sampai ke tangan kita. Setiap berlian alami adalah saksi bisu dari sejarah geologis planet kita yang menakjubkan. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.